teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi penyuluh pertanian untuk melihat sejauh mana sih kesiapan teman mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada tahun ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyiapkan beberapa file materi, soal, kuis latihan, tryout maupun FR atau field report berdasarkan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silahkan menghubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus. Oke, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Pemangku kepentingan saling bekerja sama untuk menganalisis kondisi, merumuskan kebijakan yang tepat, dan mencapai tujuan bersama di mana masyarakat lokal dengan perspektif pengetahuan tentang kondisi wilayahnya, struktur sosial dan budaya atau tradisi, serta pihak luar, sektor swasta, pemerintah, dan lain-lain, dengan perspektif disiplin ilmu dan pengalaman merupakan prinsip pelaksanaan PRA atau Participatory Rural Appraisal, yaitu A. Participation, B. Flexibilities, C. Teamwork, D. Optimal Ignorance, E. Triangulation. Jawaban: teamwork. Pemangku kepentingan saling bekerja sama untuk menganalisis kondisi, merumuskan kebijakan yang tepat, dan mencapai tujuan bersama. Masyarakat lokal dengan perspektif pengetahuan tentang kondisi wilayahnya, struktur sosial dan budaya atau tradisi, pihak luar, sektor swasta, pemerintah, dan lain-lain dengan perspektif disiplin ilmu dan pengalaman. Soal berikutnya, suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek seperti tanaman pertanian adalah A. Wanatani, B. Minatani, C. Argopastura, D. Agrisilvicultur, E. Silvopastura. Jawaban: konsep dasar dari Wanatani adalah dimulai dari usaha pengawetan tanah dan air dan adanya komponen pohon dalam sistem tersebut. Wanatani atau agroforestry adalah suatu bentuk pengelolaan sumber daya yang memadukan kegiatan pengelolaan hutan atau pohon kayu-kayuan dengan penanaman komoditas atau tanaman jangka pendek seperti tanaman pertanian. Soal berikutnya, selain pelatihan, penyuluh pertanian dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang penyuluhan pertanian dan teknis pertanian lainnya berupa kegiatan kecuali A. Pemeliharaan kinerja dan target kinerja, B. Seminar, C. Lokakarya, D. Simposium, E. Konferensi. Jawaban: selain pelatihan, penyuluh pertanian dapat mengembangkan kompetensi melalui program pengembangan kompetensi lainnya terkait bidang penyuluhan pertanian dan teknis pertanian lainnya berupa kegiatan, pemeliharaan kinerja dan target kinerja, seminar, lokakarya, atau konferensi. Soal berikutnya, tidak termasuk jenis benih padi bersertifikasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau BPSB yang telah diberi label dengan warna yang berbeda adalah A. Benih penjenis, B. Benih dasar, C. Benih pokok, D. Benih sebar, E. Benih intermediate. Jawaban: saat ini ada 4 jenis benih padi bersertifikasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih atau BPSB yang diberi label dengan warna yang berbeda, yaitu 1. Benih penjenis, 2. Benih dasar, 3. Benih pokok, 4. Benih sebar. Itulah tadi beberapa contoh soal terkait formasi penyuluh pertanian. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal maupun FR terbaru, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.